Assalamualaikum Pak Adam, gimana kabarnya? Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak untuk hari ini. Tapi agak lesu ya Pak. Kemarin kan kita udah ngobrol nih. Kenapa nih? Kenapa nih lesu? Siapa yang lesunya? Ini Pak, saya melihat ada salah satu guru yaitu Bu Sri Mulawati. Kayaknya dia kayak gundah gulana gitu Pak, yang ingin memilih terkait perlombaan-perlombaan di sekolah kita untuk menuju di tingkat kabupaten Pak. Seperti itu ya Pak ya. Bapak sudah melakukan coaching sebelumnya dengan Bu Sri ya? Belum sih Pak, belum melaksanakan hal apapun, namun itu baru saja pengamatan saya terhadap beliau Pak. Ya. Gini Pak, terkait apa ya yang ingin yang dilihatnya terhadap Bu Sri yang ingin dikembangkannya? Bapak ketika akan melakukan sebuah coaching, hal apa nih yang ingin fokus kemananya nih ketika akan melakukan Ya, coachingnya Pak? ini yang menjadi tujuan tolak ukur Bu Sri terhadap keinginan dan terhadap keinginan membawa nama sekolah. Mungkin itu Pak. Nah, saya tuh ketakutannya, saya pun tidak bisa meyakinkan bahwa Bu Sri itu bisa terhadap pemilihan-pemilihan yang menjadi perwakilan siswa untuk membawa nama baik sekolah kita, Pak. Berarti lebih ke rencananya ya Pak ya, ke rencana aksi yang akan dilakukan ya yang ditakutkannya. Mungkin Bapak kita bisa melakukan supervisi sekalian ya Pak ya, kita ke kelas. Ada nggak? Ada waktunya nggak Bu Sri-nya hari ini? Hari ini kebetulan sudah ada janji Pak dengan Bu Sri terhadap beliau. Sudah ada janji Pak dengan Pak? Sebentar Pak, suaranya. Ya, boleh Pak. Sudah ada janji Pak? Ya Pak. Ini suaranya sudah janji ya? Ya, gimana Pak? Bapak sudah janjian dengan Bu Sri-nya Pak? Sudah Pak. Untuk melakukan coaching Pak? Hari ini sebentar lagi. Boleh saya ikut Pak? Boleh Pak, boleh saya Pak. Melihat Pak. Boleh. Saya terutama ingin melakukan supervisi juga terkait tadi Bapak ketakutannya atau apa ya kegelisahannya terkait bagaimana caranya. Jadi saya ingin bisa melihatnya seperti itu Pak. Boleh Pak? Siap Pak. Sehingga saya bisa memberikan bantuan yang ingin dikembangkannya itu nanti itu apa kekurangan dan kelebihan Bapak ketika melakukan sebuah coaching terhadap Ibu Sri itu seperti apa. Boleh Pak saya melihatnya Pak? Ya, boleh Pak. Dengan senang hati tentunya dengan. Yuk Pak, kita berangkat Pak. Kita lanjut ya Pak. Kebetulan saya sudah ada janji itu di kelas 5 bersama Bu Sri. Ya siap Pak. Nanti saya ke kelas Pak. Melihat langsung aja. Anggap saya di sana nggak ada aja ya Pak ya. Seolah-olah nggak ini saya ingin melihat aja. Tapi kasih tahu dulu Bu Sri bahwa sekarang kita akan coaching dan melakukan supervisi juga. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Biar nanti saya bisa membantu nanti ya ke Bu Sri-nya juga. Ya Pak, Mangga Pak. kita lanjut ke kelas. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Adam. Masuk Pak Adam. Ada Pak Wandi. Silakan masuk semuanya. Siap Bu. Kebetulan nih Bu, pada hari ini sudah kita jadwalkan bersama. Ingin kayaknya Bu Sri ada dari raut wajahnya ada rasa gundah gulana. Kenapa nih Bu? Iya Pak, akhir-akhir ini saya tuh bingung nih. Kan ada pemberitahuan dari kepala sekolah nih Pak, kalau akan ada lomba nih, lomba siswa prestasi. Tapi saya untuk menentukan anaknya, saya ada salah satu nih anak udah saya kriteriakan gitu. Cuman ketika saya udah berbicara dengan anak tersebut tidak mau untuk mengikuti lomba itu Pak. Jadi saya ada kekhawatiran nih siapa kira-kira yang akan menggantikan anak tersebut. Saya
yakin tidak akan ada lagi gitu selain dia. Kalau boleh tahu Bu, lomba prestasi itu kriteria dari seorang siswa itu yang perlu dimilikinya itu apa saja? Semua segi kompetensi, Pak. Semua. Jadi dari segi pengetahuannya, keterampilannya, seninya, pokoknya siswa prestasi itu mencakup beberapa aspek, Pak. Banyak. Jadi multi talenta di satu orang itu, Pak. Lomba apa saja lagi Bu yang akan membawa nama kita ataupun jenjang? Emang lomba berprestasi aja atau masih ada lagi? Dan selain itu juga banyak sih kalau kelas 5 prestasi dan MIPA. Tapi kalau misalnya kelas-kelas yang lain itu dari Calistung, dari Cerdas Cermat, dan lomba-lomba lainnya Pak, FL2SN. Gitu. Kalau kelas 5 diprioritaskan MIPA sama Sispres. Berarti dari sekian banyak lomba yang menjadi kegundahan Bu Sri di tingkat lomba apa saja? Kalau ini kan kita baru mau masuk ke gugus nih Pak. Jadi Ya, lombanya di gugus itu hanya tidak akan seleksi. Kalau Sispres mah langsung tingkatnya tingkat kecamatan. Nanti kalau kecamatan lolos, itu pasti dibawa ke kabupaten. ini memang dari sekian banyak perlombaan yang menjadi kegundahan Bu Sri itu menentukan siswa untuk siapa nih yang akan ikut Hmm. lomba Nah itu Pak, Sispres ya. iya betul Pak. Saya bingung. Padahal kalau dibilang kriteria untuk Sispres itu ada satu orang itu Pak, gitu. Karena dia bisa semua. Kalau Bisa dicari yang semua. lain, hanya satu saja nanti bidangnya yang dia bisa gitu. Kalau dicari orang lain selain dia gitu. Kira-kira nih sudah langkah apa saja agar Bu Sri itu mendapatkan siswa yang akan mewakili ikut lomba tersebut, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Sri apa? Saya penyeleksian siswa Pak. Jadi Sispres ini nggak saya main tarik aja. Saya sebelumnya sudah mengelompokkan peserta yang memiliki kompetensinya yang luar biasa. Saya seleksi itu dengan soal-soal saya kasih dengan latihan-latihan. Ternyata dia lebih unggul dibanding teman-teman yang lain. Dan selain pengetahuan juga dari seni keterampilan, seni tariknya, dia punya kelebihan, dia bisa menyanyi, bisa menari. Nah itulah makanya saya pilih dia. Dan penyeleksian tersebut entah itu dari segi ada lagi nggak untuk langkah yang dapat Ibu laksanakan untuk menyeleksi siswa tersebut? Bentar Pak, putus-putus Pak, bisa diulangi lagi? Ya, selain yang sudah Ibu tadi utarakan terkait langkah yang sudah dilaksanakan untuk menjaring lomba Sispres, ada lagi nggak langkah-langkah lainnya yang dapat Ibu lakukan? Mungkin langkah-langkah itu setelah dia masuk ke dalam seleksi, saya panggil anak tersebut Pak. Em, saya berbicara bahwa dia terpilih untuk mewakili sekolah kita ikut Sispres. Tapi sisi lain dia kayaknya ragu, khawatir tuh takut nggak bisa, padahal kemampuannya luar biasa gitu Pak. Selain Ibu yang mencoba untuk menjaring para siswa untuk ikut lomba Sispres, kira-kira ada perlukah dukungan dari orang lain untuk melaksanakan penjaringan tersebut? Iya Pak, sebelumnya saya menseleksi itu saya berbicara dulu dengan rekan-rekan yang lain nih Pak. Saya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Saya akan mengikuti lomba Sispres nih dengan itu juga dengan arahan rekan, coba seleksi. Sudah saya melaksanakan seleksi dan saya juga udah berbicara dengan kepala sekolah dan dengan orang tuanya juga. Orang tuanya mendukung silakan aja kalau anaknya emang memiliki kemampuan. Tapi di sisi lain kayaknya anaknya tuh ada rasa takutnya besar, kurang percaya diri itu tuh Pak. Untuk memunculkan rasa percaya dirinya itu sulit. Sulit. Kira-kira nih Ibu, langkah apa saja menurut Ibu supaya dapat menghadirkan kepercayaan diri siswa tersebut hadir? Ya paling saya akan memberikan suatu tontonan video mungkinnya yang untuk mengikuti lomba Pak. Biar dia ada inspirasi gitu menurut saya ya. Biar dia bisa melihat cara lomba prestasi itu seperti ini. Jadi dia ada bayangan dan tidak akan merasa takut lagi. Selain dari tontonan-tontonan yang Ibu berikan, ada lagi
Ya paling dengan saya akan memberikan pendampingan khusus selama dia mau mengikuti lomba itu, saya akan mendampingi khusus sampai terlaksananya perlombaan itu, Pak. Latihan-latihan kayak gitu. Ya, kalau saya tangkap selain dari tontonan juga tuntunan ya, pendampingan Iya, itu sama saja betul. dengan tuntunan. Yang menuntun siswa tersebut apakah cukup dengan ibu atau ada yang lain yang dapat membantu? Paling kalau saya hanya membantu dalam segi pengetahuan ya Pak ya. Karena di saya itu ada keterampilan itu atau seni itu ada guru bidangnya khusus. Paling saya akan minta bantuan dari seni tari, kerajinan, itu paling guru bidangnya langsung yang akan mendampingi. Kita masih ada dukungan ya dari Iya, betul. guru yang lainnya. Kalau di rumah orang tuanya nanti membimbing gitu, mendampingi terus latihan. Selain dari guru, orang tua, ada lagi nggak dukungan dari yang lainnya yang memang ibu butuhkan? Sebetulnya sih kalau motivasi dan dukungan semua pihak harus mendukung ya Pak ya. Karena ini juga atas nama baik sekolah ya. Jadi apapun kebutuhannya ya saya pengennya sih dipenuhi semuanya demi anak gitu. Jadi anak hanya berlatih, berlatih kita yang menjadikan fasilitas sarana dan prasarana. Untuk berlatih, Bu, tadi sudah dijadwalkankah? Berapa Sudah kali? Pak? Sudah. Yang sudah Sudah. dijadwalkan seminggu ada berapa kali? Rencana saya sudah membuat jadwal itu seminggu 3 kali. Dan itu di luar istilahnya tidak mengganggu pembelajaran dia di kelas. Nanti setelah ada waktu luang, mungkin 1 jam, setiap seminggu 3 kalinya itu 1 jam saya ambil untuk hari ini mungkin untuk mengasah materi gitu, belajar. Nanti untuk pertemuan keduanya mungkin keterampilan keterampilan ini mungkin menari atau keterampilan hal yang lainnya yang dapat mendukung aktivitas anak tersebut untuk lomba. Oke. Dari yang sudah Ibu jadwalkan nih terkait Ujuk coaching. bagi guru, bagi siswa ya, pelatihan-pelatihan Iya, bagi betul siswa. Pak. Kira-kira ada kendala nggak yang sudah diberikan terkait jadwal-jadwal yang diberikan kepada siswa tersebut? Ada kendala nggak, Bu, dari siswanya? Untuk hal itu sebetulnya tidak ada kendala ya Pak ya, alhamdulillah pelaksanaan jadwal itu baru 1 kali saya pertemuan dengan anak, cuman dari sini tuh anak kayaknya kurang bersemangat itu Pak. Jadi seolah-olah latihannya juga saya udah mau semaksimal mungkin ke anak tersebut kurang gimana ya itu karena kurang percaya diri itu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak ya untuk antisipasi hal itu? Kira-kira nih Ibu kan ini Ibu memang sudah ketemu nih titik ujung dari kendala dari siswa itu kurang semangat dan kurang percaya diri. Nah tadi untuk kurang percaya dirinya sudah Ibu dijadwalkan latihan-latihan. Kira-kira nih terkait semangat untuk menghadirkan siswa tersebut lebih semangat lagi bagaimana? Paling saya akan memotivasi sekuat tenaga saya, Pak. Akan saya ada strategi-strategi yang akan saya kasih untuk pelatihan pendampingan ini. Paling dengan cara ya saya memotivasi, misalnya dalam hal saya harus terus mendekati anak tersebut. Takutnya kan anak itu harus berlatih sendiri sama mandiri. Ternyata tidak, kita harus dampingi terus. Nah, mungkin itu strategi saya karena untuk menunjukkan percaya dirinya itu ya kita harus memberikan terus pengertian-pengertian bahwa kamu tuh bisa, kamu bisa, kamu bisa. Paling itu motivasi. Memberikan sebuah motivasi agar siswa tersebut lebih semangat lagi tentunya saya tangkap perlu ada kedekatan kira-kira yang Iya, lebih dekat lagi dengan kalau boleh tahu siapa namanya itu yang akan menjadi bakal calon Putri, Pak. Putri. Putri. Kira-kira siapa lagi nih selain Ibu yang dapat memberikan semangatnya atau motivasinya kepada Putri? Paling guru bidangnya apa ya dari seni tari dan seni menyanyi dan keterampilan yang lain itu kan ada guru khususnya bidang mungkin itu yang akan memberikan motivasi juga jadi seolah-olah dia merasa semua guru itu wah ngedukung saya. Apakah memang hanya ibu dan guru bidang saja yang dapat memberikan motivasi dan semangat? Enggak Pak, seluruh warga sekolah baik dari kepala sekolah menyemangati anak, orang tua juga, rekan teman-temannya juga harus bisa menyemangati teman-teman. Kayaknya kan di sekolah ini kepala sekolahnya Pak Abdul ya.
Iya betul Pak. Pak Abdul itu kriterianya bagaimana sih kalau memberi semangat kepada siswa? Kalau saya sih menurut saya Bapak itu responsif ya. Jadi setiap kita punya program atau kegiatan, dukungannya luar biasa Pak. Yang jelas itu bisa mengembangkan potensi anak, silakan aja. Hanya pihak sekolah hanya bisa memberikan motivasi dan kegunaan misalnya kira-kira ada yang dibutuhkan apa, langsung Pak Abdul itu mengakses Pak, kebutuhannya apa sih anak itu, atau misalnya situasi itu membutuhkan apa, langsung mengakses Pak. Jadi kemudahan buat kita untuk melaksanakan program. Boleh disebutkan secara jelasnya Pak Abdul sudah memberikan apa saja sih yang menjadi kebutuhan siswa agar lebih semangat lagi? Terutama motivasi ini ya Pak ya, motivasi secara moral ya Pak ya, karena itu kan lebih kuat ya dibanding kalau masalah materi itu sesuai dengan kebutuhan kita, mau lombanya seperti apa. Yang penting Pak Abdul sebagai kepala kami di sini pokoknya patut jempol, acungkan jempol Pak, karena luar biasa ya, selain ke peserta didik, ke guru-gurunya juga sangat mendukung, antusias untuk kegiatan program di sekolah kita Pak. Kita sudah panjang lebar nih terkait Hmm. apa yang menjadi kegunaan. Nah, sebagai eksekusinya kira-kira Ibu mau kapan nih untuk melaksanakan apa yang sudah dijabarkan Ibu atas aksi nyatanya? Paling untuk lomba itu kan 2 bulan ke depan nih Pak. Jadi saya akan semaksimal mungkin udah mulai itu paling minggu ini akan saya laksanakan Pak Minggu pelatihan. ini, kira-kira Ya, minggu ini di tanggal berapa Bu? Sekarang kan bulan November. sekarang bulan Maaf, Oktober Pak. Oktober. Iya Di tanggal betul. berapa? Paling perkiraan saya sekitar tanggal 25 mungkin Pak. 25 Oktober saya akan mulai. Agar menjadi rencana Ibu terlaksana di tanggal 25 Oktober, ada Iya. orang lain yang dapat mengingatkan Ibu supaya Ibu tidak lupa, supaya Ibu lebih memang fokus kepada aksi nyata hal tersebut. Ada nggak orang lain yang dapat mengingatkan Ibu? Kalau orang lain karena kita berkolaborasi dengan guru bidang Pak yang kita berbagi tugas nih minggu tanggal 25 buat saya. Nanti tanggal 27 mungkin rekan saya yang ini kita saling mengingatkan. Selain itu juga saya rencana ini saya tulis di memo kalender pribadi yang akan saya rencana untuk pendampingan anak. Nah, ternyata dari perbincangan kita kayaknya bagaimana nih perasaan Ibu? Apakah masih gonta gulana terkait penjaringan untuk lomba Sispres ini? Sepertinya Pak saya udah ada pencerahan nih untuk gimana nih aksi-aksi saya nih ke anak untuk mendampingi biar anak itu bisa percaya diri. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa secara tidak langsung saya menangkap nih, saya punya ide, saya akan laksanakan nih nanti pertemuan saya yang pertama tanggal 25 itu bersama anak gitu ya. Saya akan siapkan materi-materinya dan saya akan siapkan kira-kira yang bikin anak semangat gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu dikarenakan ternyata rupanya Ibu sudah tidak galau lagi. Saya kebetulan di pukul 10.41 harus kembali ke kantor karena ada perbincangan lagi dengan Pak Wandi. Untuk itu pertemuan kita dicukupkan sekian ya. Terima Ya, kasih Ibu. terima kasih Bapak sudah Siap. memberikan sedikit pencerahan buat saya untuk kira-kira solusi apa yang harus saya ambil untuk menangani hal ini, Pak. Terima kasih Oke. banyak. Pamit ya Ibu. Terima kasih, Pak Wandi. Yo, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk Pak wabarakatuh. Saiful, Terima kasih, Pak Wandi. kita ke kelas yang itu. Siap, Pak. Silakan masuk Pak. Kita Oke, Pak Saiful. Ya. ya. Sungguh luar biasa ya barusan Pak sudah melakukan coaching terhadap Ibu Sri yang sangat luar biasa sekali. Kalau menurut saya nih Pak nih, Ya. menurut saya ketakutan Bapak atau keresahan Bapak tadi di awal ketika bahwa Bapak misalkan apa hal yang ingin dikembangkan atau bahkan kurang atau rasa kekhawatirannya. Mungkin kalau saya lihat barusan Pak sama sekali tidak terlihat Pak, sama sekali tidak ada. Justru Bapak bagus sekali bisa apa ya lebih mengembangkan lagi daripada tadi Bapak terkait tentang kekhawatirannya tentang bagaimana cara melakukan coachingnya dan seterusnya seperti itu Pak. Di sini mungkin saya bisa menyampaikan ya Pak terkait tadi Bapak melakukan sebuah coaching
yang dimana sebelum saya ngasih masukan atau saran nih Pak, menurut Bapak nih gimana ketika Bapak barusan melakukan sebuah coaching terhadap rekan sejawat Bapak barusan, kira-kira apa sih yang tadi Bapak khawatirkan apakah terjadi atau tidak Pak? Ya, ketika saya melakukan coaching tersebut kepada rekan saya, ternyata yang dikhawatirkan itu tidak ada, Pak. Awalnya itu saya tidak, kekhawatiran saya takut tidak bisa menggali potensi yang ada di rekan sejawat saya. Tetapi ketika coaching tersebut dilaksanakan, ternyata bisa juga ya Pak untuk dilaksanakan. Saya menggali potensi-potensi dari rekan sejawat saya. Betul, betul, betul Pak. Makanya yang sebenarnya yang Bapak khawatirkan itu sebenarnya sekilas mungkin rasa khawatir pasti akan selalu ada ya Pak, tapi Bapak itu sudah melakukan luar biasa, sudah sesuai dengan aturan coachingnya. Tadi kalau kita kan coaching biasanya ke Tirta ya Pak ya, Tirtanya juga sudah terlihat, Bapak bisa melihat tujuan, Bapak bisa melihat mengidentifikasi, membuat rencana. Bahkan saya barusan mendengar itu Bapak sudah bisa banyak Bu Sri itu sudah apa ya mengungkapkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau resahkan sehingga Bapak bisa menggalinya di sana. Menurut saya Bapak sungguh sangat luar biasa sekali. Kekhawatiran Bapak itu mungkin hanya sekedar hanya apa ya ketakutan-ketakutan saat saja, tapi untuk secara keseluruhan sudah sesuai, sudah baik Pak. Mungkin di sini Pak saya ingin melihatnya mungkin terkendala tadi itu sedikit sarannya aja sedikit ya Pak ya. Mungkin tadi itu Bapak ketika melakukan sebuah coaching langsung tiba-tiba tidak ada dulu awal-awalnya walaupun itu bukan yang menjadi khawatiran Bapak tapi kekurangannya hanya sedikit itu saja Pak. Tadi kekhawatiran Bapak sebenarnya sudah tidak ada lagi. Saya sudah melihat bahkan lebih bagus lagi Pak. Jadi kekhawatiran Bapak tadinya Bapak ingin ke level apa tetapi malah melebihinya Pak tadi itu. Makanya tadi sungguh luar biasa Pak ya seperti itu Pak. Mungkin saya juga kadang kalau itu mungkin akan apa ya akan meminta saran juga kepada Bapak. Saya juga mungkin ingin di-coaching juga sama Bapak apabila saya misalkan memiliki sebuah masalah walaupun di sini saya mensupervisi Bapak, tapi saya juga pasti bakal ada sebuah masalah yang ingin apa ya yang ingin saya utarakan juga. Dilihat dari tadi yang Bapak sampaikan bisa menemukan solusi terhadap coachingnya, saya juga nanti mungkin akan ingin Pak atau Bapak juga nanti bisa melakukan coaching-coaching terhadap guru-guru yang lainnya seperti itu Pak. Nih mungkin pertanyaan satu lagi ya Pak ya. Eh, Setelah melakukan coaching yang seperti ini nih, apa sih yang akan Bapak lakukan lagi untuk meningkatkan atau dikembangkan lagi terkait coaching yang Bapak sudah lakukan, Pak? Bukan terhadap yang masalah ibunya ya, tapi saya ingin melihat apa yang akan Bapak lakukan atau kembangkan lagi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Tentunya ada sebuah rasa yang tak terhingga ternyata saya atas permasalahan-permasalahan yang menjadi kekhawatiran saya. Untuk yang dikembangkan tentunya menggali informasi yang lebih lagi Pak. Ketika memang saya melihat rekan sejawat saya mencurahkan kekhawatirannya, saya lebih respon lagi dan menerima apa yang menjadi titik fokus permasalahan. Mungkin itu yang harus saya Ulangi lagi Pak, maaf terputus-putus Pak. Dari segi titik fokus permasalahan Pak, itu yang harus saya kembangkan. Saya menjadi pendengar yang baik tentunya harus dapat menerima apa yang diutarakan dari rekan sejawat saya dari permasalahan tersebut Pak. Teknik yang harus saya kembangkan dalam menanggapi sebuah permasalahan. Inti dari permasalahan yang menjadi fokus dan untuk itu mungkin Pak yang dapat yang harus saya kembangkan dalam teknik coaching tersebut. Mungkin dengan cara yang seperti apa Pak? Dengan cara yang seperti apa Pak?
dengan cara lagi wawasan saya terhadap teknik-teknik bagaimana cara dan belajar lebih giat lagi teknik coachingnya Pak. Jadi melakukan kegiatan teknik coaching yang sering nih seperti itu ya Pak. Mungkin apakah ada hal-hal yang lain lagi Pak terkait yang Bapak barusan sampaikan nih untuk mengembangkannya juga? Tentunya sebuah refleksilah yang dapat menjadi tolak ukur kita berkembang atau tidaknya. Ketika sebuah refleksi diterapkan, apa yang menjadi kekuatan saya dapat saya kembangkan, apa yang menjadi kekurangan saya untuk dapat dibenahi lagi atau belajar lagi mengikuti sebuah kekuatan yang ada di dalam diri saya. Itu penting. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk mengembangkan potensi yang barusan Bapak sebutkan untuk mengembangkannya Pak? Ya kebetulan ada kepala sekolah Pak yang bernama Pak Abdul. Beliau sangat inspiratif sekali, inovatif sekali, dapat mengilhami orang lain walaupun umurnya tidak muda lagi Pak. Tapi beliau banyak sekali kegigihannya, semangatnya yang mengalahkan anak muda, dan itu yang menjadi tolak ukur saya untuk dapat membantu saya rupanya Pak. Jadi inspirasi ya bagi Bapak ya, Pak Kepala Sekolah itu ya Pak ya, Pak Abdul sungguh luar biasa menjadi inspirator. Ada hal lain lagi Pak untuk mengembangkannya lagi Pak selain tadi? Mungkin untuk harus dilaksanakan karena apapun yang menjadi perencanaan sebesar apapun ketika tidak ada aksi nyata hanya halusinasi saja. Nah, kapan nih Pak akan melaksanakannya? Kira-kira minggu depan Pak. Kenapa harus minggu depan Pak? Karena kan minggu ini saya harus melaksanakan diklat yang penuh dengan drama selama 15 hari. Mudah-mudahan setelah beresnya diklat untuk saya laksanakan aksi nyata tersebut Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Bapak itu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai aktivitas, tapi bisa membantu teman yang lainnya. Mungkin Bapak sungguh luar biasa sekali di sini. Bapak bisa melakukan coaching karena Bapak saya terlihat Bapak itu sebagai guru penggerak di mana yang bisa tergerak untuk mengikuti kegiatan misalkan yang tadi itu walaupun dengan kesibukan Bapak bisa bergerak juga melaksanakannya juga salah satunya yaitu dengan melaksanakan coaching dan bisa menggerakkan juga sehingga orang lain bisa menemukan solusi terhadap permasalahan apa yang tadi Bu contohnya adalah seorang Bu Sri. Saya ingin bertanya berapa ini Pak Bapak sudah melakukan coaching ke berapa guru Pak? Atau ke rekan sejawat Pak? Ya, sementara yang sudah lakukan coaching terhadap rekan sejawat itu ada 3 orang Pak. Yang pertama ada Bu Sri, yang kedua ada Bu Mulawati, dan yang ketiga ada Bu Lulan. Dari ketiganya permasalahannya sama atau berbeda Pak? Rupanya berbeda Pak. Tapi yang saya ya tertarik itu sekarang untuk Bu Sri. Yang Bu Mulawati dan Bu Lulan itu nanti tapi tetap masih ada pembelajaran yang kalau Bu Sri tadi masih melakukannya dan akan melakukannya ya setelah coachingnya. Nah, yang dua yang sebelumnya gimana Pak hasilnya Pak setelah melakukan coaching dengan Bapak? Hasilnya tentunya dari keduanya dapat pula menemukan potensi dirinya untuk menjawab atas permasalahan-permasalahan yang mereka alami, yang awalnya mereka berpikir tidak bisa melewati ataupun menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada. Tentunya dengan teknik coaching saya, alhamdulillah mereka pun dapat menjawab akan sebuah permasalahan dengan potensinya mereka sendiri-sendiri, Pak. Sungguh luar biasa sekali Bapak melakukan coachingnya. Makanya tadi saya mungkin di awal melihat kegelisahan Bapak itu sebenarnya hanya kegelisahan sementara saja ya Pak. Saya Bapak
lebih luar biasa sekali terhadap melakukan coachingnya terhadap Bu Sri terkait permasalahan-permasalahan Bu Sri yang seperti itu ya Pak. Terima kasih Bapak, kita sudah melakukan supervisi. Mudah-mudahan kekhawatiran Bapak tadi lebih bisa diatasi lagi. Terus kekhawatiran Bapak juga tidak terjadi sama sekali. Mungkin untuk supervisi kali ini saya cukupkan sekian ya Pak karena waktunya juga sangat terbatas sekali, bahkan dengan kesibukan yang Bapak lakukan atau yang Bapak alami seperti itu, mungkin di kesempatan yang lain lagi Pak, kita melakukan supervisi lagi Pak. Saya akhiri ya Pak, mungkin demikian hal yang bisa saya laksanakan atau lakukan supervisi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin ya. Ya izin, mana Pak? Terima kasih.